Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy R. Setiawan dari kelompok Takhrij Hadis dalam mata kuliah Ilmu Hadis. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai takhrij hadis, di mana saya ditemani oleh Fajrin Apriyananda Mauladani, setelah itu Dimas Aryansah Sutisna, dan juga saya Randy R. Setiawan sebagai presentator pertama dan juga sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas definisi, tujuan, manfaat, dan juga metode yang akan dijelaskan definisinya oleh saya. Setelah itu tujuan dan juga manfaat oleh rekan saya Dimas, dan juga metode takhrij hadis oleh rekan saya Fajrin Apriyananda. Baik, di sini saya selaku presentator pertama akan menjelaskan mengenai definisi takhrij hadis. Secara bahasa atau secara etimologi, asal kata takhrij itu berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya itu adalah khoroja yukhrij takhrijan. Itu berarti adalah mengeluarkan sesuatu, menampakkannya, atau menelusuri dan juga menyusun sumbernya. Sedangkan menurut Mahmud Tahan, takhrij itu adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumbernya yang asli, di mana hadis dikeluarkan dengan rangkaian peristiwanya, atau kita sering sebut dengan sanad, kemudian menjelaskan tingkat kualitasnya jika diperlukan. Nah, dari kedua definisi tadi, takhrij hadis itu dapat didefinisikan dengan kegiatan atau usaha untuk mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Nah, adapun terkait dengan penjelasan kualifikasi hadis, itu bukan tugas pokok kerja takhrij hadis. Nah, setelah itu, sejarah perkembangan takhrij hadis itu dimulai pada masa generasi sahabat dan juga tabi'in. Pada abad ini itu, ciri utama dari takhrij hadis itu belum tentu dianggap perlu. Mengapa? Karena para sahabat dan juga tabi'in itu memiliki hafalan yang kuat dan juga memiliki koneksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW atau para sahabat terpercayanya. Hadis belum ditulis secara resmi, tapi dihafal dan juga diamalkan secara langsung. Sehingga kebutuhan takhrij itu belum mendesak, karena ulama cukup menyebut sanad dengan lisan dan pendengar sudah tahu siapa perawinya dan dari mana asalnya. Dan pada generasi ini juga, mereka belum merasa perlu meneliti kualitas hadis secara sistematis, karena kredibilitas para perawi masih jelas dan juga dekat. Setelah itu lanjut kepada masa klasik awal. Pada masa ini, kodifikasi hadis pada abad 2-3 Hijriah mulai terlihat ciri utamanya. Yang pertama adalah munculnya atau mulai ditulis dan dibukukan secara sistematis. Dan juga muncul karya-karya besar seperti Al-Mutawatta Imam Malik, setelah itu ada Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan juga Ibnu Majah. Sejarah perkembangan hadis pada masa ini, ulama itu mulai menyusun hadis berdasarkan tema atau topik, tapi belum semua menyebutkan asal-usul lengkap hadis yang mereka kutip. Ilmu mutalah al-hadis atau istilah-istilah dalam hadis mulai berkembang untuk menilai kualitas sanad dan juga matan hadis. Takhrij mulai tumbuh sebagai kebutuhan praktis untuk mengecek apakah sebuah hadis memang berasal dari sumber sahih dan di kitab mana ia tercantum. Yang ketiga itu adalah masa klasik pertengahan. Perkembangan ilmu hadis itu terjadi pada abad 4 Hijriah sampai 7 Hijriah. Ciri utamanya itu bahwa takhrij mulai menjadi metode ilmiah. Mulai muncul buku-buku indeks hadis seperti Mu'jam, Jami, dan Mustakhraj yang mempermudah penelusuran sanad dan juga sumber hadis. Para ulama mulai menulis kitab takhrij untuk yang pertama itu menyebut sumber asli hadis. Setelah itu membandingkan berbagai jalur periwayatan hadis dan juga menilai derajat hadis, apakah itu sahih, hasan, atau doib, dan juga lain-lain. Yang terakhir,
Itu adalah masa klasik atau awal modern pada abad 8-13 Hijriah. Ciri utama dari takhrij hadis itu semakin mapan dan juga menyatu dengan karya ilmiah. Setelah itu banyak kitab fikih, tafsir atau tasawuf yang sudah menyertakan takhrij hadis secara langsung di dalam teksnya. Ulama juga mulai memisahkan antara penulisan isi kitab dan juga penulisan takhrij seperti Takhlis Al-Habir adalah takhrij dari Al-Majmu karya An-Nawawi, Tuhfaj Al-Ahwi adalah takhrij dan Syaroj dari Jami Al-Tirmizi, dan para ulama juga mengomentari sanad, kualitas perawi, dan juga makna hadis secara lebih teliti. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan serta faedah dan manfaat takhrij hadis. Yang pertama adalah tujuan. Penguasaan terhadap ilmu takhrij sangatlah penting, bahkan menjadi keharusan bagi para ilmuwan yang bergerak dalam bidang ilmu syariah, terutama bagi mereka yang mendalami hadis dan ilmu hadis. Dengan memahami kaidah serta metode takhrij, seorang akan mampu menelusuri sumber asli suatu hadis yang pertama kali dikodifikasi oleh para ulama. Melalui penelusuran ini, hadis dapat ditemukan dalam kitab-kitab sumber aslinya beserta sanadnya, yang akan sangat membantu dalam melakukan penelitian terhadap sanad tersebut guna menentukan keabsahan dan kualitas hadis. Kebutuhan ini semakin nyata ketika kita menyadari bahwa banyak penulis kitab-kitab fikih, tafsir, dan sejarah yang mencantumkan hadis Nabi Muhammad SAW tidak secara lengkap. Mereka kerap hanya mengutip sebagian hadis yang dianggap relevan, terkadang menuliskan lafaznya, terkadang hanya maknanya, atau bahkan menuliskan lafaz hadis tanpa menyebutkan sebagai hadis, karena sudah dikenal luas di masyarakat, seperti hadis tentang niat atau anjuran bersikap moderat. Selain itu, banyak pula yang menyebutkan hadis tanpa menjelaskan apakah statusnya, seperti marfu, mauquf, atau maktu, yang tentu berdampak pada penilaian terhadap kualitas hadis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faedah dan manfaat takhrij hadis. Yang pertama, menentukan keaslian dan keabsahan hadis. Tujuan utama takhrij adalah untuk memastikan apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi Muhammad atau tidak. Ini dilakukan dengan meneliti sanad hadis, yaitu rantai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, yang kedua, mengidentifikasi sumber asli hadis. Takhrij membantu menemukan kitab-kitab hadis primer seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain, di mana hadis tersebut pertama kali dicatat. Yang ketiga adalah mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis yang berbeda. Suatu hadis bisa diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad yang berbeda. Nah, yang keempat adalah menentukan derajat atau kualitas hadis. Setelah melalui proses penelitian sanad dan matan, seorang penakris dapat menentukan derajat hadis. Penentuan derajat ini sangat krusial karena memengaruhi bagaimana umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Hadis sahih dan hasan diterima sebagai hujah dalil dalam hukum Islam, sementara hadis dhaif tidak dapat dijadikan dalil dalam masyarakat syariat, dan hadis maudhu harus ditinggalkan sama sekali. Yang kelima, memahami konteks dan makna hadis. Dengan mengetahui sumber asli dan jalur-jalur periwayatan, seorang penakris dapat lebih baik memahami konteks hadis, sebab-sebab kemunculannya, dan penafsiran ulama terhadapnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi atau pembahasan materi itu yang terakhir, yaitu mengenai metode takhrij. Sebelumnya kan kita sudah membahas definisi takhrij, kemudian ada sejarah perkembangannya, kemudian ada tujuan, ada manfaat dan faedah dari takhrij. Nah, terakhir adalah bagaimana atau cara atau tahapan dalam melakukan takhrij atau cara-cara yang digunakan dalam takhrij hadis, yaitu setidaknya ada 5 metode yang terdapat dalam mentakhrij hadis. Baik, kita akan langsung membahas metode yang pertama, yaitu tahrij melalui lafaz pertama matan hadis. Nah, metode ini sangat bergantung seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis dengan metode ini dikelompokkan atau dikodifikasikan berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi
seorang mukharij itu harus mengetahui secara pasti lafaz pertama hadis yang akan dicari. Misalnya kita akan mentahrij hadis yang berbunyi sebagai berikut, man ghasyana falaisa minna. Nah, langkah yang harus kita lakukan dalam menentukan huruf-huruf yang terdapat pada lafaz pertamanya, yaitu kita cari dulu lafaz pertama, yaitu huruf mim yang kita temukan. Maka kemudian kita buka kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan metode ini pada bab mim. Kemudian yang kedua itu mencari huruf kedua setelah mim, yaitu huruf nun. Berikutnya mencari huruf selanjutnya, yaitu ghain, shin, dan juga nun, dan seterusnya. Demikianlah dalam mencari huruf-huruf hijaiyah pada lafaz pertama matan pertama. Nah, metode yang kedua adalah tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Nah, metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik itu berupa isim, nama benda, ataupun fi'il atau kata kerja. Nah, jadi hadis-hadis yang dicantumkan adalah berupa potongan atau bagian dari hadis. Dan para ulama yang meriwayatkannya beserta nama-nama kitabnya, nama kitab induknya, hadis yang dikarang oleh mereka juga dicantumkan di bawah potongan hadis-hadis tersebut. Nah, penggunaan metode ini akan lebih mudah jika pencarian hadis ini berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing atau jarang dipergunakan lafaznya. Misalnya kita akan mentahrij dengan metode ini. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabarobaini ayu kala. Nah, dalam mencari hadis atau pencarian hadis di atas, pada dasarnya dapat ditelusuri dengan kata-kata yaitu naha, kemudian to'am, kemudian yukal, atau al-mutabariyani. Akan tetapi dari sekian kata atau dari beberapa kata yang tersebut, ya kita dianjurkan menggunakan kata al-mutabariyani karena kata tersebut jarang adanya atau jarang penggunaannya. Nah, menurut para ulama hadis, penggunaan kata tabaro di dalam kitab induk hadis yang berjumlah 9 itu hanya 2 kali. Metode yang ketiga adalah tahrij melalui perawi hadis pertama atau perawi a'la, perawi yang pertama tingkatannya. Nah, metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik itu dari kalangan sahabat bila sanadnya itu mutasil sampai kepada Nabi Muhammad, atau dari kalangan tabi'in apabila ya hadis tersebut mursal. Nah, kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini adalah kitab Al-Atraf dan juga kitab Musnad. Kitab Al-Atraf adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Penyusunannya hanya menyebutkan beberapa kata atau pengertian dari matan hadis yang dengannya dapat dipahami hadis yang dimaksud. Sementara dari segi sanadnya, keseluruhan sanadnya itu dikumpulkan. Nah, sedangkan kitab Musnad adalah kitab yang disusun berdasarkan perawi teratas, yaitu sahabat, dan memuat hadis-hadis setiap sahabat. Metode yang keempat adalah tahrij berdasarkan tema hadis. Nah, metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan tahrij dengan metode ini ya perlu terlebih dahulu dikumpulkan atau disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditahrij. Baru kita akan mencari melalui tema pada kitab yang disusun menggunakan metode ini. Misalnya hadis dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar.
persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, dari hadis tersebut bisa kita cari atau bisa kita simpulkan tema-temanya, yaitu mengenai iman, mengenai tauhid, kemudian mengenai sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, berdasarkan tema tersebut, maka hadis di atas harus dicari di dalam kitab hadis di bawah tema-tema tersebut. Jadi metode ini sangat tergantung dengan pengenalan temanya, sehingga apabila tema dari suatu hadis tidak diketahui, ya kita atau maka akan sulit untuk melakukan tahrij dengan metode ini. Nah, metode yang terakhir atau yang kelima ini adalah tahrij berdasarkan status hadis. Jadi mentahrij hadis dengan metode ini dapat digunakan apabila sifat khusus dalam sanad dan matan hadis telah diketahui. Sifat khusus ini seperti hadis qudsi, hadis palsu, atau hadis masyhur. Nah, jika tidak, maka cara ini sulit digunakan dan lebih baik menggunakan metode lain. Nah, kelebihan metode terakhir ini atau berdasarkan status hadis ini bisa dilihat dari segi mudahnya proses tahrij. Hal ini karena sebagian besar hadis-hadis yang dimuat dalam kitab yang berdasarkan sifat-sifat hadis yang sangat sedikit, sehingga tidak memerlukan upaya yang terlalu rumit. Namun karena cakupannya sangat terbatas, ya dengan sedikitnya hadis-hadis yang dimuat dalam karya-karya sejenis, hal ini sekaligus menjadi kelemahan dari metode ini. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya bahwa takhrij hadis adalah upaya menelusuri hadis untuk mencarinya pada sumber aslinya, di mana akan ditemukan sanad dan juga matan hadis secara lengkap. Dan tujuan dan juga manfaat takhrij ini adalah untuk mengetahui matan hadis secara lengkap beserta sanadnya, baik dalam satu kitab induk maupun dalam semua kitab induk yang membuat hadis tersebut. Terdapat 5 metode takhrij hadis, yaitu berlandaskan lafaz pertama, kata-kata, perawi pertama, tema hadis, dan juga status hadis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.